Melalui syarat Idul Adha, Islam menjadi dikenal dan diketahui oleh masyarakat di dunia. Begitu pula berkumandangnya kalimat takbir merupakan wujud upaya penghinaan diri manusia sebagai makhluk di hadapan Allah yang Maha Besar sebagai Khalik. Allah sangat tidak suka kepada hamba-hambanya yang takabur, karena memang hanya Allah lah yang Maha Besar. Para hadirin jamaah Idul Adha yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain salat Idul Adha, terdapat pula dua ibadah tahunan lainnya yang secara bersamaan diselenggarakan pada hari ini, pada saat ini, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Tiga ibadah ini mengingatkan kita kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Terdapat banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Di antaranya adalah ujian dan perjuangan Ibrahim dalam menghadapi kaumnya yang zalim serta dalam mengawali ibadah kurban. Para hadirin jamaah ibadah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ujian yang dihadapi Ibrahim alaihissalam adalah ketika dia harus menghadapi kaumnya di bawah pemerintahan Raja Namrud yang sangat zalim. Meskipun menghadapi risiko yang sangat membahayakan, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah surut dan bahkan semakin terbuka dalam melakukan dakwahnya. Bahkan Ibrahim berani menghancurkan berhala-berhala yang menjadi sembahan mereka. Dengan perilaku Ibrahim seperti itu, kaumnya tentu saja sangat marah sehingga membakar Ibrahim hidup-hidup. Kisah kehidupan kebiadaban kaum Nabi Ibrahim alaihissalam ini diungkapkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 52 sampai dengan 70. Dalam surat Al-Anbiya ini dikisahkan bagaimana perdebatan Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya yang sesat karena menyembah berhala-berhala yang sama sekali tidak memberikan manfaat kepada mereka. Namun kaumnya berdalih bahwa mereka melakukannya karena mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Selanjutnya Ibrahim menjelaskan bahwa mereka dan nenek moyang mereka berada dalam kesesatan serta menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhan mereka itu adalah Tuhan pemilik pencipta langit dan bumi. Namun mereka tetap tidak mau beriman kepada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala sembahan mereka tersebut. Tentu saja mereka sangat marah dengan perilaku Ibrahim yang dianggap keterlaluan tersebut, sehingga mereka secara beramai-ramai membakar Ibrahim hidup-hidup. Namun ketika mereka membakar Ibrahim, Allah berfirman agar api menjadi dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Diungkapkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 58 sampai dengan 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Haratuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya nar kuni barda wa salama ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak beriman. Kami berfirman, hei api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling lemah. Para hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa tersebut, pertama Ibrahim memperlihatkan keteladanan bahwa keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membuatnya ragu dalam berdakwah walaupun menghadapi tantangan yang luar biasa. Kedua, bahwa dakwah itu perlu didukung dengan pengetahuan dan kemampuan untuk menjelaskan kebenaran atau kemampuan untuk berargumen. Ketiga, kita tidak boleh menarikkan sesuatu yang telah biasa kalau memang kebiasaan itu merupakan sesuatu yang keliru. Tetapi sebaliknya kita harus membiasakan atau mentradisikan sesuatu yang benar. Keempat, kalau pertolongan Allah itu sudah datang, maka tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghalanginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian berat lainnya yang dihadapi Ibrahim adalah ketika menerima perintah untuk menyembelih putra tercintanya Ismail. Dalam Quran surat Asy-Syaffat ayat 102 107, Allah memberi perintah melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam
untuk mempersembahkan putranya Ismail. Ini merupakan suatu perintah yang sangat berat dan bahkan tidak masuk akal kalau menurut pikiran biasa. Namun Ibrahim dan Ismail mematuhi perintah tersebut tanpa keraguan sedikit pun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara bil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati ma'tuman satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa sallahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza laqad balagha mubin wa fadainahu bi dzibhin adzim. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup bersama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menemuimu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hei Bapak, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim memalingkan anaknya atas perintisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Para hadirin jemaah ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kisah Ibrahim Ismail tersebut sungguh terjadi peristiwa dramatis luar biasa yang mengandung banyak pelajaran. Pertama, bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala telah membuat mereka tidak ragu untuk melakukan apapun, termasuk untuk melakukan tindakan yang menurut pikiran orang biasa tidak masuk akal. Kedua, kesabaran mereka dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala membuat mereka merasa nyaman dan tidak berkeluh kesah dalam menjalaninya. Ketiga, kecintaan dan pasangan mereka terhadap Allah mengalahkan kecintaan terhadap siapa dan apapun yang ada di dunia ini. Bisa dibayangkan oleh kita tentang kecintaan Ibrahim kepada Ismail yang memang sudah sejak lama dinamakannya. Tapi kecintaan Ibrahim kepada anaknya itu sama sekali tidak mengalahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, dalam kisah Ibrahim Ismail ini terjadi proses dialogis antara bapak dan anak yang sangat bernilai pendidikan. Sebagai orang tua, Ibrahim tidak berlaku otoriter atau semena-mena kepada anak, melainkan meminta pertimbangan anak dalam melakukan mimpinya dengan mengucapkan, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menemuimu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dan perilaku Ibrahim sebagai orang tua yang sangat cerdas dan bijaksana itu dibalas dengan jawaban yang sangat cerdas pula dan penuh hormat oleh Ismail sebagai anak dengan ungkapan, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Para hadirin jemaah ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang umat manusia di dunia sedang menghadapi ujian yang berat, yaitu menghadapi musibah pandemi Covid-19. Data yang tercatat hingga tanggal 24 Juli 2020 menunjukkan bahwa Covid-19 ini telah menimpa 215 negara di dunia dengan jumlah kasus yang terkena sebanyak 15.651.601 orang. Yang meninggal tercatat sebanyak 636.464 orang dan yang sembuh sebanyak 9.535.208 orang. Di Indonesia sendiri COVID-19 telah menimpa 43 provinsi dan 454 kabupaten kota dengan jumlah kasus seluruhnya 93.657 orang, yang meninggal berjumlah 4.576 orang dan yang sembuh berjumlah 52.164 orang. Musibah pandemi COVID-19 ini telah memberikan dampak luar biasa terhadap kehidupan kita, baik terhadap bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, pariwisata maupun berbagai bidang kehidupan lainnya. Tidak sedikit pula di antara kita yang tercekam rasa ketakutan, putus asa, kejenuhan,
tersiksa dan atau berbagai perasaan negatif lainnya. Namun sebagai umat muslim, mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari pengalaman Ibrahim dalam menjalani ujian yang berat ini, sehingga bisa menghadapi dan menyikapi pandemi COVID-19 dengan tepat dan wajar sesuai dengan tuntunan agama Islam. Untuk itu izinkan khatib menyampaikan beberapa ayat Al-Quran yang mudah-mudahan bisa menuntun kita untuk berperilaku tepat dan proporsional dalam menghadapi COVID-19 ini. Para hadirin jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah SWT, dalam Quran Surat Al-Imran ayat 185 diungkapkan bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian adalah keniscayaan bagi setiap yang bernyawa. Persoalannya tinggal waktu, tempat, proses kematian dan penyebabnya. Namun kematian itu hanya akan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian diungkapkan pada Quran Surat Al-Imran ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Begitu pula setiap umat atau manusia itu sudah memiliki ajalnya masing-masing yang tidak bisa dipercepat dan tidak bisa pula ditunda. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Oleh karena itu, bila waktu kematian itu sudah tiba, tidak mungkin seseorang dapat menghindarinya dimanapun ia berada. Ini dinyatakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikumul mautu wa la kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati-pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang paling penting bagi kita sekarang adalah bagaimana agar kematian itu terjadi ketika diri kita dalam keadaan muslim dan mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus dijaga dan diperjuangkan oleh kita sebagaimana diungkapkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 102 dan 133. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 102 dinyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sedangkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 diperintahkan untuk segera mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagai prasyarat untuk masuk surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Para hadirin jemaah